mulai, saya berperan sebagai bidan Anita. Halo, perkenalkan nama saya Lismoli Liman Tobing, berperan sebagai petugas administrasi KUA. Hai, perkenalkan nama saya Diana Vitaloka. Di sini saya berperan sebagai penyuluh KUA. Halo, perkenalkan nama saya Mali Melisa Tarigan, saya sebagai konseling gizi. Hai, perkenalkan saya Salmira Sukani Sheila sebagai konseling psikolog. Halo, perkenalkan saya Jelita sebagai calon pengantin pria. Halo semua, perkenalkan saya Sylvia Aulia Siregar, berperan sebagai calon pengantin wanita. Selamat pagi kakak, abang. Pagi bu. Terima kasih sudah datang mengikuti konseling di Pranika di Kawah ini. Sebelum saya mulai, apakah berkasnya sudah lengkap? Baik, Bu, semua sudah kami bawa. Coba Ibu cek. Baik, terima kasih. Berkasnya sudah lengkap, silakan masuk ya. Bu Dia sudah menunggu untuk sesi bimbingannya. Ini berkas yang sudah kami bawa. Ini benar ada Kak Selvi. Usianya 23 tahun ya? Iya. Abangnya Kak Adi Siregar, usia 26 tahun. Oke, jadi di sesi ini kita akan membahas tentang fondasi keluarga sakinah, komunikasi, hak dan kewajiban suami istri, serta kesiapan dalam rumah tangga. Ya, terima kasih ya, Bu. Kami mempersiapkan rumah tangga sebaiknya. Ya, bagus sekali. Jadi dalam pernikahan ini Kak, Bang, usahakan saling terbuka ya, saling jujur, jadi hindari prasangka. Jadi kalau misalnya ada masalah nanti selesaikan secara tenang. Bu, bagaimana jika nanti kami berbeda pendapat dalam hal keuangan? Ya, kalau untuk berbeda pendapat itu wajar ya Kak, Bang. Nah, jadi kuncinya itu adalah musyawarah. Nah, jadi dari awal itu bentuk kesepakatan abang sama kakaknya. Misalnya dari segi pengelolaan uang kan, terus tabungan bersama, terus prioritas pengeluarannya. Juga penting untuk bikin kesepakatan tentang mengelola konflik. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah atau lagi saling marah nih kakak sama abangnya, usahakan tenangkan diri masing-masing, jangan saling meninggikan suara. Baik, untuk sesi bimbingan di KUA udah selesai ya. Nanti kakak dan abangnya bakal dapat sertifikat bimbingannya. Untuk pemeriksaan kesehatan rumah tangga, kakak dan abang bisa lanjutkan di puskesmas. Baik, Bu, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Bu, atas bimbingannya. Oke, sebelumnya saya perlu informasi lengkap dari kakak dan abangnya ya kak. Sebelumnya nama lengkap abangnya siapa bang? Anda silakan. Oke, umurnya berapa? 25 tahun. Alamannya di mana bang? Gunung Tua, Bu. Oke, untuk kakaknya nama lengkapnya siapa kak? Sampai awal ini. Oke, umurnya berapa kak? 23 tahun. Alamat lengkapnya di mana? Pertama saya tanyakan dulu tentang kesehatan kakaknya. Sebelumnya menstruasi kakaknya ada nyeri berlebihan, terus keteraturan haidnya gimana kak? Oh, haidnya teratur umum, tidak ada dari berlebihan dan lama haidnya normal selama 7 hari per bulan. Oke. Kalau untuk penyakit keturunan, adakah di keluarga kakak atau abangnya seperti diabetes mellitus, hipertensi, atau kanker kak? Tidak. Oke. Kalau untuk kematian bayi di keluarga kakak dan abangnya ada? Tidak. Oke. Oke kak, sekarang kita lanjut pemeriksaan fisiknya ya. Pertama saya ingin memeriksa tekanan darah dan abangnya dulu. Apakah kakak dan abang bersedia? Sedih. Oke kak, saya izin periksa tekanan darahnya dulu ya. Izin ya kak ya. Sebelumnya tekanan
darah kakak normal? Normal. Kita izin Kak ya. Baik Kak, Bang, calon pengantin juga harus perlu tahu bagaimana tanda bahaya kehamilan, persiapan reproduksi, serta cara kehamilan yang ideal. Untuk penyelesaian penggunaan vaksin tetek itu berfungsi untuk bayi dan ibu nanti. Jadi kalau Kak Selvi kekurangan vaksin bisa ditambah ya Kak. Baik, pemeriksaan dengan saya sudah selesai. Kak Selvi dan Bang Andi bisa lanjut ke bagian gizi dengan Ibu Eva. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Selamat siang, Sofi dan Andi. Siap Bu. Saya Eva, konselor gizi di Puskesmas ini. Hari ini kita bahas kebutuhan calon pengantin dan persiapan sebelum kehamilan. Apakah kalian sudah pernah konsultasi gizi sebelumnya? Belum pernah Bu, ini baru pertama kalinya. Saya juga belum pernah. Ya. Oke, saya yang menanyakan pola makan kalian sehari-hari dulu ya. Sofi biasanya sarapan apa? Kadang makan roti, kadang biskuit, kadang-kadang juga nggak sarapan. Oke, tepatnya sarapan itu penting ya untuk persiapan kehamilan yang butuh energi, termasuk zat besi dan asam folat. Dan nanti biasanya sarapan apa? Kalau saya tuh biasanya sarapan nasi bersama pisang. Oke, itu boleh sesekali ya, tapi jangan setiap hari. Makanan di rumah dan mie instan yang berlebihan bisa mempengaruhi virus gangguan jadi konsumsi berlebihan. Apakah sudah jelas yang saya sampaikan Selvi dan Andi? Baik Bu, sangat jelas. Ya baru jadi tahu harus mulai. Baik, Selvi dan Andi, sedikit ini sudah selesai. Selanjutnya silakan lanjut ke bagian psikologi dengan Ibu Selvi. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Perkenalkan, saya Salmi sebagai konseling psikolog. Di sini kita akan membahas tentang persiapan tentang emosi. Pernikahan membutuhkan kemampuan emosi seperti stres dan ekspektasi. Saya belajar masing-masing. Itu wajar Kak, karena belajar teknik relaksasi dan komunikasi kepada pasangan. Terima kasih Bang Andi. Kami jumpa di Ya Kak, Bang. Baik Kak Selvi, Bang Andi sudah selesai pemeriksaan dengan